Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan kemudian kesehatan untuk kembali menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menyampaikan kita sampai pada hari ini. Ya, sudah di akhir-akhir Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Kalau sesuai hisabnya Muhammadiyah tanggal berapa? 13 ya. Nah, tapi kita tentunya nunggu pemerintah. Ya, kita insyaallah nunggu pemerintah. Kalau kata pemerintah tanggal 13 ya kita puasa tanggal 13. Ya, tapi kalau seandainya belum ya kita ikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang alhamdulillah pemerintah kita dalam masalah penentuan Ramadan mereka sesuai dengan syar'i. Alhamdulillah, ya, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihatnya, itu melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, Pak, ya, awal-awal bulan terbit. Setiap hari pertama di bulan-bulan Hijriyah. Kata Rasul, kalau kalian melihatnya maka berpuasa. Ya, jadi kita itu berpuasa hukumnya itu berkaitan dengan ru'yatul hilal. Kalau hilal terlihat, bulan sabit itu terlihat, maka kita puasa. Kalau belum terlihat maka kita belum berpuasa. Dan alhamdulillah di Indonesia ini ya pemerintah kita mengkoordinirnya dan memang seperti itulah caranya. Jadi akan ada perwakilan-perwakilan dari pemerintah ya setiap daerah yang menyaksikan nanti hilal sudah terlihat atau belum ya. Jadi insyaallah kita nunggu pengumuman dari pemerintah ketika mereka sidang isbat nanti insyaallah. Wallahu alam bissawab. Nah, yang jelasnya kita persiapkan diri kita. Ikhwan, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita menyambut bulan Ramadan ya. Caranya gimana mempersiapkan diri kita? Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah ilmu tentunya ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan atau dengan ibadah-ibadah lain. Ilmu tentang puasa ya, syaratnya, rukunnya, kemudian pembatal-pembatalnya, sunnah-sunnah kita pelajari. Kemudian juga di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah sunnah yang banyak, di antaranya adalah salat tarawih. Nah, kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan salat tarawih. Ya, kemudian nanti di akhir Ramadan ada i'tikaf. Kita pelajari tentang masalah i'tikaf. Di akhirnya lagi nanti ada zakat fitri atau zakat fitrah. Itu kita juga pelajari. Jadi siapkan diri kita ya, mumpung ini masih ada beberapa hari lagi. Thayyib. Allahu a'lam bissawab. Nah, dan di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, memang kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa ya. Tapi nanti pada satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu kita dilarang berpuasa. Rasulullah pernah bersabda, la tataqaddamanna atau la yataqaddamna ahadukum bisiyami Ramadan atau fi siyami Ramadan
atau syahr Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang sudah kebiasaan puasa Daud atau puasa sunnah lainnya, maka silakan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam bulan Sya'ban ini enggak ada yang namanya sedekah ruah ya, tidak ada. Ini salah satu bentuk kebidahan yang tersebar di negeri kita ini ya. Kalau mau sedekah tiap hari, Pak. Kalau mau sedekah tiap hari ya. Lebih afdal lagi nih bulan Ramadan nanti banyak-banyak sedekah. Ya, dan termasuk di antara sedekah yang afdal adalah kita memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira an la yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala ya semisal orang tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ini jadi sedekah itu tiap hari, bukan dikhususkan seperti yang ada di tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah kita. Masih kita dalam masalah taharah, tepatnya tentang masalah mandi, Pak ya. Nah, terakhir kita jelaskan tentang masalah mandi sunnah ya, mandi sunnah. Nah, yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Sudah kita jelaskan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat mandi Jumat itu sunnah. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan yang lainnya berpendapat bahwasannya mandi Jumat itu wajib. Ya, sebagian ulama berpendapat mandi Jumat itu wajib. Wallahu alam. Ya, ini juga pendapat ulama-ulama ahlu zahir. Ulama-ulama zahiriyah berpendapat bahwasanya mandi di hari Jumat itu wajib. Ya, mereka berdalil dengan beberapa hadis Rasul yang mengatakan ghuslu yaumil jum'ah wajibun, dalam riwayat lain haqqun wajibun, bahwasanya mandi di hari Jumat itu sebuah keharusan. Ya, bahkan ada lafaz wajibnya. Nah, kata mereka ini zahirnya hadis ini menunjukkan berarti mandi di hari Jumat itu wajib. Ya, akan tapi pendalil ini dijawab oleh jumhur yang mengatakan sunnah. Mereka menjawab dengan hadis lain bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu bagus, baik, kata Rasulullah. "Wa man ightasala fal ghuslu afdal." Tapi barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Tapi perkataan Rasulullah tadi mengatakan barang siapa yang berwudu, maka itu sudah bagus. Ini dalil berarti maksud dari sabda Rasulullah yang mengatakan mandi di hari Jumat itu wajib atau harus, itu kata ulama adalah sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan karena dalam bahasa Arab itu memang mereka sering mengatakan kata-kata wajib untuk sesuatu yang sangat diharuskan, sangat ditekankan, bukan berarti wajib. Ya, bukan berarti wajib. Nah, seperti perkataan mereka, haqquka alayya wajibun. Ya, wajib bagi saya untuk menunaikan hak-hakmu, bukan berarti wajib dalam artian wajib yang syar'i, enggak. Ya, tapi sangat ditekankan seperti itu. Nah, jadi itu maksudnya agar kita menggabungkan dalil-dalil yang ada. Jadi Allah alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya mandi Jumat sunnah, enggak sampai wajib, ya. Mandi Jumat itu sunnah, tidak sampai wajib. Apalagi ini pendapat para ulama sahabat yang besar, di antaranya ini dinukilkan dari Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Khulafa ar-Rasyidin berpendapat bahwasanya mandi Jumat hanya sunnah. Ya, dan pemahaman yang paling baik adalah pemahaman mereka. Makanya Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-Rasyidin." Nah, ternyata khulafa ar-Rasyidin mereka berpendapat sunnah saja. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut perkataan Imam Syaukani rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang mandi sunnah. Beliau mengatakan, "Walil 'idaini waliman ghassala mayyitan walil ihrami walidukhuli Makkah." Dan di antara mandi sunnah juga adalah mandi lil 'idaini, untuk 2 hari raya. Ya, hari raya dalam Islam hanya ada 2. Yang pertama Idul Fitri, ya, ba'da Ramadan. Yang kedua adalah Idul Adha, ya. Tidak ada hari raya yang ketiga. Ya, tidak ada perayaan Maulid Nabi, tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan tahun baru.
Ya, di dalam Islam cuma ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya, Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sesuatu yang sifatnya disandarkan kepada agama. Dan tidak boleh seorang itu buat-buat hari raya sendiri, kecuali harus dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang lain, dalil yang menjelaskan adanya hari raya selain 2 hari raya ini. Ya, hanya 2 hari raya bagi kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, disunnahkan pada hari raya untuk mandi sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, atau athar ya, Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang mandi, ya, bagaimana mandi, kata orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan in syi'ta taghtasil wa in syi'ta la taghtasil. Kalau engkau mau silakan mandi, enggak mau yang enggak usah mandi. Ya. Tapi ditanya lagi, bukan itu maksudnya mandi yang sunnah, maka beliau jelaskan mandi yang sunnah. Beliau katakan lil idain, di antaranya adalah lil idaini, itu mandi untuk 2 hari raya. Ya, mandi untuk 2 hari raya. Ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan para ulama lain dari sahabat yang bernama Fakih bin Sa'ad, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal jum'ati wa yaumal fitri wa yauman nahri. Kata beliau bahwasanya Rasulullah dahulu itu mandi di hari Jumat, kemudian mandi di hari Idul Fitri, dan mandi di hari Idul Adha. Akan tapi hadis ini kata para ulama hadis yang dhaif, tidak sahih. Makanya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Enggak ada hadis yang marfu'. Apa marfu' itu? Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya athar mauquf sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sini kata para ulama maka disunnahkan ya ketika hari raya kita untuk mandi. Kalaupun enggak mandi ya enggak masalah ya, tapi sangat disunnahkan kita untuk mandi di 2 hari raya dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan tampan ya Pak ya, dalam keadaan baik seperti itu, indah, elok tampilannya ini. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah ya. Nah, kemudian kata beliau di antara mandi sunnah berikutnya ya, waliman ghassala mayyitan. Dan disunnahkan juga mandi bagi orang yang memandikan mayit, jenazah ya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, setelah itu disunnahkan bagi kita untuk mandi, enggak wajib. Pendapat yang rajih tidak wajib. Betul ada sebagian ulama yang mewajibkan ya. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, di antaranya adalah dinukilkan dari sahabat Abu Hurairah ya, dari sahabat Abu Hurairah dan beberapa riwayat dari Ahlul Bait ya, yang mereka itu mengatakan wajib mandi setelah memandikan jenazah. Tapi ini pendapat yang kurang tepat ya. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya sunnah saja. Ya, mereka berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan mayit jenazah, maka hendaklah dia mandi ya. Dan barang siapa yang membawanya membopong jenazah, membawanya sampai ke kuburan ya, hendaklah dia berwudu. Jadi sunnah ya, sunnahnya bagi orang yang memandikan jenazah itu untuk mandi. Adapun orang yang membawa jenazah ya, memandu jenazah, itu sunnahnya berwudu setelah itu ya, sunnahnya berwudu. Tapi balik yang memikulnya saja. Kalau yang ngikutin aja enggak ya, yang mikul jenazahnya, baik itu disunnahkan untuk berwudu, tapi tidak wajib ya. Tapi tidak wajib. Kenapa? Karena dalam hadis lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mayyitakum yamutu tahiran fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Sungguhnya mayit kalian itu mati dalam keadaan suci.
Jenazah Pak, manusia itu kalau mati bangkainya, jenazahnya itu suci atau najis? Suci, ya. Suci, manusia itu suci baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Suci, ya. Makanya kata Rasulullah, maka cukuplah bagi kalian cuci kedua tangan kalian saja, tidak perlu mandi. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan para sahabat berkata, kunna naghsilul mayyit fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, dahulu kami memandikan jenazah. Ya. Dan di antara kami ada yang mandi, ada juga yang tidak mandi. Artinya ini dalil bahwasanya enggak wajib. Kalau seandainya wajib pasti semua mandi. Tapi ternyata ada, ya, sahabat yang tidak mandi setelah mereka memandikan jenazah. Jadi insya Allah hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib, ya, memandikan jenazah. Kemudian yang berikutnya di antara mandi sunnah kata beliau, walil ihram, dan mandi ketika ihram atau sebelum ihram. Ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah, ya. Dan ihram ini adalah rukun, Pak, ya, atau salah satu rukun dari rukun-rukun haji dan umrah. Apa maksud dari ihram itu? Ihram dalam haji dan umrah itu apa maksudnya? Berniat, ya, bukan pakai baju ihram, salah. Ya, yang namanya ihram itu niatnya. Adapun pakai bajunya itu memang wajib pakai baju yang sifatnya seperti itu, nggak boleh kita pakai baju seperti ini, ya. Pakai baju yang sifatnya apa? Kain saja, yang tidak berbentuk anggota tubuh seperti itu, baik atas ataupun bawah. Jadi nggak boleh pakai celana, pakai baju, pakai celana dalam, nggak boleh, ya. Jadi kalau umroh atau haji ketika ihram itu pakainya dua helai kain itulah, ya, untuk nutupi yang atas dan nutupi yang bawah. Nggak boleh pakai celana dalam, ya, nggak boleh pakai celana dalam, tutupin aja. Makanya hati-hati, ya, jangan terlalu besar kalau duduk-duduk itu, ya. Kalau lagi ihram, kalau umroh waktunya sebentar, insyaallah singkat. Haji ini yang panjang, Pak. Ya, mulai dari ihram misalnya ya dari tanggal 8 itu kita sudah hari tarwiyah kan? Biasanya sudah ihram di sana. Ya, tarwiyah nanti di hari tarwiyah bermalam di Mina, kemudian baru ke Arafah untuk wukuf sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Itu kan lama. 4 harian. Ya, pakai baju seperti itu. Maka hati-hati, ya, kalau yang Allah kasihkan kesempatan untuk haji, dijaga auratnya, karena kadang-kadang sebagian orang tuh lalai, Pak, lupa dia, ya, duduk-duduk ngangkang, nah laju, ya, kejingaan wong. Tayyib, hati-hati, mohon dijaga nanti kalau yang diberikan kesempatan untuk haji atau umroh. Nah, jadi ihram itu maksudnya niatnya. Nah, ketika sudah niat masuk haji atau umroh itu namanya ihram. Ya, sebelumnya itu disunahkan untuk mandi. Sebelumnya disunahkan untuk mandi. Ya, tergantung kita ihramnya dari mana. Kalau kita kloter akhir, itu biasanya langsung ke Jeddah, ya. Langsung ke Jeddah biasanya. Nah, ihramnya itu dari Yalamlam. Dan kita itu lewat Yalamlam ketika masih di pesawat. Ketika masih di pesawat. Berarti ihramnya di pesawat. Ya, berarti ihramnya di pesawat. Nah, kalau yang seperti ini ya repot mau mandinya. Kalau ihramnya seperti ini. Tapi kalau kloter awal biasanya jemaah itu ke Madinah dulu. Kalau kloter awal biasanya jemaah itu ke Madinah dulu. Nah, di Madinah mereka ya sholat dulu, ya berziarah dulu, sholat di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah kalau memang kita sudah di sana, ya. Nah, ketika kita mau berangkat ke Mekah, ya, itu kita mikotnya di Bir Ali, Dzulhulaifah. Ya, nah itu bisa biasanya melaksanakan mandi sunnah itu enak, ya. Jadi kalau yang kloter pertama itu lebih enak biasanya. Kalau kloter yang selanjutnya itu yang repot, ya. Makanya sebagian orang kadang-kadang bermudah-mudahan jemaah itu disuruh ganti pakaian, pakai baju ihram sudah di Jeddah, padahal itu sudah masuk lewat mikot, ya Pak, ya, lam, hati-hati. Sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu maka bayar dam, ya, harus bayar dam seperti itu, ya. Nah, maka ini mohon diperhatikan untuk yang mau haji atau umroh itu harus belajar dulu, ya. Nah, tentang fikih haji atau umroh. Intinya ketika kita mau ihram itu sunnah kita mandi.
Sebelum niat itu boleh mandi pakai sabun, wangi-wangian, boleh. Ketika sebelum ihram, sebelum niat, ketika kita mandi, disunnahkan untuk mandi, bahkan pakai sabun, wangi-wangian nggak masalah. Tapi sudah niat dengan mengatakan labbaik Allahu hajjan, ya, nah itu stop, nggak boleh lagi pakai wangi-wangian dan ada beberapa larangan lainnya, ya. Nah, jadi sunnah sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Bahwasanya beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ihram itu Rasulullah mandi. Ya, mandi untuk ihram. Nah, ini disampaikan oleh sahabat Zaid ibn Thabit. Artinya ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dan beliau hasankan. Nah, dan juga disahihkan oleh para ulama yang lainnya. Jadi sunnah, ya, kita mandi ketika ihram. Nah, berikutnya kata beliau di antara mandi sunnah-sunnah atau mandi-mandi yang sunnah adalah wali dukhuli Makkah. Itu mandi ketika masuk Makkah. Nah, kalau kita mau masuk kota Mekah, misalnya kita dari Madinah mau masuk kota Mekah, ketika mau masuk itu disunnahkan sebelum masuk kita mandi dulu. Cuma kalau sekarang kita mau haji atau umroh kan naik bis, Pak, ya. Naik bis ikut rombongan, ya, dan bis itu biasanya ya langsung masuk saja. Ya, langsung masuk saja ke dalam Mekah. Jadi mau mandi itu sulit, mau mandi sebelum masuk kota Mekah itu kayaknya berat, ya. Nah, jadi insya Allah tidak masalah karena hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau memungkinkan, maka sebelum masuk kota Mekah itu kita mampir dulu di mana, ya, batasan kota Mekah. Sebelum masuk kota Mekah kita mampir dulu di mana, nah kita mandi dulu. Setelah itu baru kita masuk. Dalilnya adalah sebuah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Umar kana la yadkhul Makkah illa bata bi Dzituwa hatta yusbi wa yaghtasil thumma yadkhul Makkah naharon. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar ini kalau beliau mengunjungi Mekah, itu tidaklah beliau masuk Mekah kecuali beliau bermalam dulu di satu tempat di luar kota Mekah namanya Dzituwa. Ya, Dzituwa. Itu satu tempat di luar kota Mekah. Bermalam di situ dulu beliau. Sampai esok paginya baru beliau mandi. Setelah mandi baru beliau masuk kota Mekah, ya, terkala siang hari. Nah, dan beliau jelaskan beliau melakukan ini karena melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ya, artinya ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, dan ini hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Ya, kalaupun tidak dilakukan maka tidak masalah, insyaallah. Wallahu alam. Nah, inilah mandi-mandi sunnah yang beliau sebutkan, bapak-bapak sekalian. Nah, tapi kalau kita cari dalil lain ternyata ada mandi-mandi sunnah yang lainnya. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain disebutkan oleh para ulama ada mandi-mandi sunnah yang lainnya. Di antaranya tambahan. Ya, di antaranya adalah apa? Mandi setelah sadar dari pingsan. Jadi kalau seorang pingsan, kemudian dia siuman, sadar, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu ketika Rasulullah SAW pingsan, ya, ketika beliau sakit kan, ingin mengimami sholat, jatuh pingsan. Ya, itu beliau mandi dulu. Itu beliau mandi. Ya, jadi setelah pingsan, siuman beliau mandi dulu. Nah, kata para ulama ini dalil berarti bahwasanya kita disunnahkan untuk mandi ketika pingsan, ya, atau setelah siuman dari pingsan, sunnah saja. Nah, kemudian berikutnya di antara mandi yang sunnah juga adalah mandi ketika seorang itu ingin mengulangi hubungan suami istri, mengulangi jima'. Ini juga di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah melakukannya. Ya, pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istri beliau. Nah, setiap kali beliau menggauli istri beliau, beliau mandi. Beliau mandi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya, jadi sunnah kalau kita berhubungan suami istri kemudian ingin ngulangi lagi, ya,
kedua kali, 3, 4 dan seterusnya kalau mampu ya. Kalau udah terkepor ya. Nah, mandi dulu. Setelah itu mandi. Satu kali mau mengulangi mandi dulu ya. Kalau Rasulullah pernah diriwayatkan beliau itu pernah apa? Mengelilingi istri beliau. Istri beliau ada berapa, Pak? 9 ya. Beliau wafat itu meninggalkan 9 istri. Ya, meninggalkan 9 istri. Pernah satu malam beliau menggauli ke-9 istri beliau. Ya, ini dalil bahwasanya beliau itu nabi. Ya, karena memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ya, kalau antum 3 kali sudah 3 kali sudah terkepor. Nah, Rasulullah 9. Ya. Bukan 1 istri, Pak, 9 istrinya. Taib. Nah, jadi ini di antara bentuk sunnah ya. Itu sunnah ketika kita ingin mengulangi hubungan suami istri itu mandi sunnahnya. Kalaupun enggak mandi, ya wudu lah minimal. Kalaupun enggak ya enggak masalah insyaallah ya. Tidak sampai wajib. Kemudian di antara mandi yang juga sunnah adalah mandi bagi perempuan yang istihadhah. Ya, mandi bagi perempuan yang istihadhah. Istihadhah itu adalah darah yang keluar, darah penyakit yang keluar dari tempat keluarnya anak ya. Wanita tahu insyaallah sama tempat keluarnya sama seperti tempat keluarnya haid, tapi bedanya haid itu kan darah tabi'i ya, yang keluarnya itu rutin. Adapun istihadhah ini darah penyakit dia. Dan beda antara darah istihadhah dengan darah haid ya, ada dari sisi hukum, ada dari sisi tanda-tandanya, ciri-cirinya. Dari ciri-cirinya perbedaan darah haid dan istihadhah. Pertama, darah haid itu warnanya cenderung kepada hitam, gelap. Ya, merah pekat ke hitam. Adapun istihadhah darahnya lebih segar, merah. Nah, kemudian yang kedua, darah haid itu baunya lebih menyengat. Ya, tidak sedap. Adapun darah istihadhah sama seperti darah pada umumnya. Ya, ini diantara perbedaannya. Kemudian darah haid itu punya apa? Siklus ya. Ya, siklus seperti itu. Adapun darah istihadhah enggak ya. Bahkan ada sebagian sahabiat itu yang bertahun-tahun ya, keluar terus darah istihadhahnya. Nah, ini dari segi ciri-ciri. Adapun dari segi hukumnya banyak perbedaan. Ya, yang pertama kalau wanita haid itu banyak yang tidak boleh dia lakukan. Apa saja, Pak? Hal-hal yang enggak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Pertama salat. Yang kedua puasa. Yang ketiga megang mushaf. Itu masalah khilaf ya, yang kita sepakati dulu. Itu khilafiyah. Jima ya, berhubungan suami istri enggak boleh. Yang keempat tawaf. Ya, sepakat ini. 4 hal ini sepakat. Salat, puasa, jima, berhubungan suami istri maksudnya, kemudian tawaf. Keempat hal ini sepakat ulama, nggak boleh dilakukan oleh wanita haid. Ya, adapun memegang mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, masuk masjid, itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, insyaallah nanti kalau ada pembahasannya kita jelaskan. Nah, kalau pas pembahasan masalah haid ya. Nah, adapun istihadhah, perempuan yang istihadhah enggak. Ya, dia hukumnya tidak terlarang, bahkan dia wajib tetap sholat, dia wajib berpuasa. Ya, ketika dia haji atau umrah dia tetap wajib untuk tawaf. Ya, dan boleh nggak berhubungan suami istri? Perempuan istihadhah boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau nggak boleh ya kasihan suaminya. Apalagi kalau istihadhahnya sampai tahunan. Ya, terpaksa nyari istri baru kalau tidak boleh ya. Nah, boleh ya, cuma ketika berhubungan bersihkan dulu ya, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kan ini penyakit ya. Kalau sekarang mungkin ya ilmu kedokteran udah maju, mungkin ada obatnya Pak ya. Kalau keluar seperti ya ke dokter lah, dokter kandungan yang paham berobat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagi wanita yang istihadhah itu disunnahkan bagi dia untuk mandi setiap mau sholat. Ya, tapi sunnah saja. Ya, kalau sampai diwajibkan mau sholat masuk angin dia. Ya, setiap mau sholat wajib mandi ya. Sunnah saja. Kalau dia mau silakan. Kalau tidak, yang jelas wajib untuk
wudu. Wanita yang terkena istihadhah itu wajib untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Meskipun wudunya belum batal, dalam artian tidak ada pembatal lain kecuali istihadhah itu. Ya, dia belum buang angin, belum buang air, tidak juga melakukan hal-hal pembatal lainnya. Ya, maka setiap dia mau sholat dia wajib berwudu. Itu wanita yang istihadhah. Ya, adapun mandi sunnah saja. Ya, berdasarkan hadis Ummu Habibah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dahulu Ummu Habibah itu beliau mandi. Beliau ini terkena istihadhah bertahun-tahun, Pak. Ya, bertahun-tahun beliau terkena darah istihadhah. Nah, dan beliau mandi setiap ingin sholat. Tapi kata ulama ini hanya perbuatan sahabiat Ummu Habibah, tidak menunjukkan itu wajib, karena Rasulullah juga tidak memerintahkan beliau radhiyallahu taala anha. Wallahu alam. Nah, inilah beberapa tambahan dari mandi-mandi sunnah. Wallahu alam bissawab. Dengan ini selesai pembahasan tentang masalah mandi. Jadi dari sebab yang pertama mandi-mandi yang wajib, ya, atau sebab-sebab kita diwajibkan mandi. Kemudian tata cara mandi juga sudah kita jelaskan. Ada dua, yang minimal dan yang sempurna. Dan ini terakhir kita jelaskan tentang mandi-mandi yang sunnah. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bab selanjutnya, kata beliau, bab ahkamut tayammum. Bab selanjutnya adalah tentang tayammum. Jadi wudu sudah selesai, mandi pun sudah selesai. Sekarang kita masuk ke toharoh yang berikutnya, ya, bukan dengan air, akan tapi toharoh dengan tanah atau debu, ya, itu tayamum, bertoharoh dengan bersuci dengan tanah atau debu, ya, tayamum. Yang mana tayamum ini fungsinya adalah badal. Apa badal? Pengganti, ya, pengganti dari wudu, ya. Pengganti mandi juga enggak? Iya, ya, pengganti mandi juga. Nanti akan kita jelaskan untuk lebih rincinya. Nah, kita baca perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu. Ya, dibolehkan dengan tayamum ini apa-apa yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Nah, ya. Jadi kalau orang sholat dia harus wudu kalau hadas kecil, ya, atau kalau hadas besar dia harus mandi. Nah, ketika tidak ada air, berarti dia enggak wudu dan juga tidak mandi kalau dia hadas besar. Maka kata beliau, fungsi tersebut bisa digantikan dengan tayamum. Ya, fungsi mandi untuk mengangkat hadas kecil, fungsi wudu mengangkat hadas kecil, ya, agar kita bisa sholat, bisa tawaf, bisa membaca Quran dan yang lainnya, ya, itu bisa digantikan dengan tayamum. Dan fungsi mandi untuk mengangkat hadas besar itu bisa juga digantikan dengan tayamum ini. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu dan juga mandi, Pak. Kenapa dijelaskan di sini? Karena untuk wudu memang ulama sepakat ulama tayamum itu bisa menggantikan fungsi wudu, sepakat ulama, ya. Nah, adapun mandi, bisa nggak tayamum menggantikan fungsi mandi? Artinya mengangkat hadas besar, ya. Ketika orang junub misalnya, dia mau sholat, yang nggak ada air, bisa nggak dia ganti dengan tayamum? Ini khilaf diantara para ulama. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau melarang hal tersebut, ya. Tayamum itu nggak bisa, kata beliau, untuk junub nggak bisa. Tayamum itu tidak bisa untuk junub. Tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Adapun junub itu hadas besar, ya, maka tidak diperbolehkan tayamum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini juga diriwayatkan dari sebagian ulama tabi'in. Nah, adapun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tayamum bisa menggantikan fungsi fungsi mandi. Artinya dia bisa mengangkat junub juga. Mengangkat hadas besar. Cukup seperti itu dengan tayamum, dan itu pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya dia bisa menggantikan fungsi mandi juga, ya. Hadisnya atau dalilnya banyak, diantaranya adalah hadis Ammar bin Yasir, ya, hadis Ammar bin Yasir yang mana pada suatu waktu beliau junub,
ya. Kemudian beliau tidak mendapatkan air, ya. Nah, beliau tahu bahwasanya boleh tayamum. Tahu beliau boleh tayamum. Akan tetapi beliau tidak tahu kalau tayamum untuk junub ini gimana caranya. Ya, tayamum untuk wudhu kan tahu beliau. Tapi beliau junub masalahnya sekarang. Beliau junub. Nah, beliau pikir karena namanya mandi itu kan membasuh seluruh tubuh. Berarti kalau tayamum untuk menggantikan mandi ya sama. Makanya beliau apa? Guling-guling di tanah, di pasir. Ya, guling-guling. Nah, selesai kejadian tersebut beliau laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan innama kana yakfika an taqula hakadha. Sungguhnya cukup bagi engkau itu untuk melakukan seperti ini. Rasulullah praktekkan, beliau tepuk tangan beliau ke tanah, ya, kemudian beliau tiup. Ya, satu kali tepukan saja, beliau tiup, lalu beliau usap wajah dan kedua telapak tangan beliau. Cukup seperti itu. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya berarti tayamum juga bisa menggantikan fungsi mandi. Begitu juga hadis lain, hadis seorang laki-laki yang ketika Rasulullah sholat, dia menyendiri di belakang masjid. Selesai Rasulullah sholat, Rasul tanya, kenapa tidak ikut sholat? Kata beliau apa? Kata beliau, innani junubun walama. Sungguhnya aku ini sedang junub dan tidak ada air ya Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan sungguhnya cukup bagimu untuk tayamum. Ya, inna tayammum tahur muslim, kata Rasulullah. Tuhur muslim, sungguhnya tayamum adalah media untuk bersuci bagi seorang muslim, ya. Meskipun dia tidak mendapatkan air, kata Rasulullah, puluhan tahun, ya. Jadi tetap dia diperbolehkan tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan tayamum ini masyhur, jelas disyariatkan, dan dalil disyariatkannya dari Al-Qur'an ada. Dari Quran itu dalam surat An-Nisa ada, dalam surat Al-Maidah juga diulangi lagi. Ya, kata Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, ketika kalian enggak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, debu yang thayyib, yang bersih, yang baik. Ya, yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun dari hadis banyak tadi sudah kita bawakan, hadis Ammar bin Yasir dan hadis-hadis yang lainnya seperti hadis Amr bin Al-As, ya, dan hadis seorang sahabat yang meninggal, ya, ketika dia luka kepalanya, ya, nanya kepada para sahabat, ada enggak keringanan? Kata sahabat lain, enggak ada. Mandilah dia. Ya, selesai, meninggal, ya. Kemudian Rasulullah katakan sungguhnya cukup tayamum saja. Harusnya cukup dengan bertayamum. Wallahu alam. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Dan juga sepakat ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, mengatakan ijma' ulama bahwasanya tayamum itu disyariatkan. Wallahu alam. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata beliau tayamum itu bisa menggantikan fungsi wudhu dan mandi. Nah, kapan seorang itu boleh bertayamum? Dalam dua keadaan. Seseorang itu boleh bertayamum dalam dua keadaan, kata beliau. Yang pertama, liman la yajidul ma', ketika dia tidak menemukan air, enggak ada air. Ya. Ini dulu di negeri Arab, Pak, sering seperti ini. Ya. Apalagi ketika safar. Oh, cari banyu itu paling sulit. Ya, safar di padang pasir, wah, susah mendapatkan air, ya. Kalau di negeri kita nih, ya Allah, air itu melimpah, alhamdulillah, ya. Ya, apalagi di Sumatera atau Kalimantan itu kan banyak sungainya. Ya, baik dari sungai yang besar sampai sungai-sungai, anak-anak sungai yang kecil itu Masya Allah banyak air, ya. Nah, jadi tayamum itu paling-paling dipakai bukan karena nggak dapat air kalau kita ini, ya, karena sulit nggak dapat air di Indonesia ini. Tapi kalau di negeri Arab sana, ya, ketika tidak mendapatkan air. Nah, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, kata beliau, au khasyiyad darara min isti'malihi, atau takut, ya, membahayakan dirinya kalau dia menggunakan air. Nah, ini keadaan kedua, ketika
dia tidak bisa menggunakan air karena khawatir bahaya, ya, doror, ya, kemudorotan yang dia dapatkan. Contoh kemudorotan misalnya apa? Kalau dia lagi sakit, ya, luka bakar misalnya, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, ya, kalaupun dia paksakan lukanya akan semakin lama sembuh, ya, ini termasuk doror. Atau dia takut dengan cuaca yang sangat dingin, ya, dan tidak ada media untuk memanaskan air. Tapi kalau ada media untuk memanaskan air, ada api, panaskan dulu airnya. Tapi ini nggak ada, nggak ada api, cuaca sangat dingin. Dia khawatir kalau dia berwudu atau mandi dia bisa sakit. Ya, seperti ini juga diperbolehkan baginya untuk tayamum. Boleh, ya. Adapun tidak ada air, tadi dalilnya dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, kata Allah, "Falam tajidu ma'an," ketika kalian tidak mendapatkan air. Dan ini sepakat ulama, ketika nggak ada air boleh tayamum. Adapun dalil boleh tayamum ketika kita khawatir kemudaratan, itu dalilnya ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah khilaf di antara para ulama. Kalau ada orang sakit, ya, atau orang tidak bisa menggunakan air, ya, karena takut kemudaratan, boleh nggak dia tayamum? Ini khilaf, Pak. Ya, adapun tadi keadaan pertama yang nggak dapat air, sepakat. Yang keadaan kedua ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk tayamum kalau dia khawatir kemudaratan bagi dirinya. Tapi ada dinukilkan dari sebagian ulama, di antaranya Imam Atha bin Abi Rabah. Ya, Imam Atha bin Abi Rabah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan nggak boleh. Orang sakit gimana? Tetap kalau dia junub mandi. Ya, kalau mati gimana? Mati syahid. Ya, kenapa? Karena dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mati karena melaksanakan perintah Allah, husnul khotimah, kata beliau. Ya, nah, tapi ini pendapat yang kurang tepat. Ini pendapat yang kurang tepat, berdasarkan beberapa hadis, di antaranya tadi hadis yang sudah kita bawakan, itu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir, ya, hadis Jabir, terkala seorang sahabat Rasul yang terluka di kepalanya itu, ya, lukanya luka menganga, ya, sampai ke otak seperti itu. Dia nggak bisa, kemudian dia junub, nanya kepada sahabat, gimana, ada keringanan nggak ada, kata sahabat. Maka dia pun mandi, akhirnya beliau wafat. Nah, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang tadi, ya. Kemudian ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka enggak nanya kalau mereka enggak tahu? Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu, bisa membuat orang mati, ya. Fa inna shifa'al ai as-su'al, karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya, kata Rasulullah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan. Kita lanjutkan sedikit, ya. Jadi ini hadis yang pertama yang membolehkan bahwasanya tayamum untuk dalam keadaan tadi khasyat darar, ya, khawatir kemadaratan yang menimpa kita. Nah, memang hadis ini bermasalah, akan tapi sebagian ulama mensahihkannya, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Sakan, kemudian juga Al-Imam Syekh Al-Albani, termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini. Wallahu alam. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah mengutus beliau kepada ke peperangan Dzatus Salasil, ya, perang Dzatus Salasil. Maka beliau junub pada suatu malam yang sangat dingin, ya. Maka beliau hanya bertayamum, enggak mandi. Beliau junub, hanya tayamum saja, ya. Kemudian beliau salat subuh bersama para jemaah sahabat yang lain, ya, prajurit-prajurit yang lain. Nah, tatkala sudah selesai balik dari peperangan, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang lain ini mengadukan perkara Amr bin As tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya Amr itu junub, kemudian dia sholat nggak mandi lagi Rasulullah, ya, cuma tayamum saja. Maka Rasulullah panggil, ya Amr, kata Rasulullah, as-shalaita bi ashabika wa anta junub, apakah engkau sholat dalam keadaan junub, nggak mandi seperti itu, cuma tayamum saja? Faqal, maka Amr bin As mengatakan,
Dzakartu qala Allah Ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fatayammamtu thumma salait. Ya Rasulullah, malam itu dingin. Ya, sangat dingin ya Rasulullah. Maka aku ingat firman Allah, apa? Janganlah kalian membunuh diri kalian. Saya takut, ya, saking dinginnya ini saya mati kedinginan. Ya, khawatir saya. Nah, maka saya bertayamum saja kemudian saya salat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah hanya tertawa, ya, senyum maksudnya, dan beliau tidak mengatakan hal lain. Artinya beliau membolehkan perbuatan tersebut. Ya, dalam keadaan cuaca yang sangat dingin dan memang tidak ada media untuk memanaskan air tersebut. Wallahu alam. Tapi kalau di Indonesia apalagi di Prabu Muli enggak kate itu ya. Dinginnya itu enggak kate. Ya, jadi jangan baca yang macam-macam antum ya. Ustaz dinginnya Ustaz katanya enggak baca. Ya. Kepanasan di Prabu ini. Nah, AC sudah 16 derajat masih panas. Kalau baca 2 derajat. Nah, taib, kalau di negeri-negeri Arab itu memang sebagian ketika musim dingin benar-benar dingin itu. Ketika musim panas, panas nian. Nah, ada lagi dan negeri Eropa, apalagi yang negeri kutub sana ya, memang yang dingin misalnya. Nah, itu seperti itu diperbolehkan insyaallah. Nah, wallahu alam bissawab. Terakhir sedikit lagi, wa a'dha'uhul wajhu wal kaffan kata beliau. Dan anggota tayamum itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Untuk wajah ini sepakat ulama. Untuk wajah ini sepakat ulama. Ya. Telapak tangan khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Apakah cukup telapak tangan atau harus tangan sampai siku? Ya. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian ulama, dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ahli hadis. Ini mazhabnya ahli hadis. Mereka mengatakan cukup sampai pergelangan tangan, ini telapak tangan saja. Dan mereka berdalil dengan hadis Ammar bin Yasir yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwasanya beliau diajarkan Rasulullah cara tayamum seperti itu. Ya, telapak tangan saja. Baik. Adapun jumhur, mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, mereka mengatakan tangan sampai siku. Ya, dan mereka berdalil dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama di antara Imam Daruqutni dalam sunannya dan para ulama lain. Akan tapi yang jadi masalah, hadis yang mereka bawakan itu hadis yang lemah, dhaif, tidak sahih. Hadis tentang ngusap sampai bertayamum sampai siku itu hadisnya dhaif, enggak ada yang sahih. Ini dijelaskan oleh para ahli hadis. Makanya hadisnya enggak dibawakan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, karena mereka mendhaifkan hadis tersebut. Ya, kalau sahih pasti beliau bawakan. Beliau hanya membawakan hadis Ammar bin Yasir yang menjelaskan bahwasanya cuma telapak tangan saja. Dan ini saja. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Di pendapat yang rajih, kita usap wajah, ya, kemudian usap telapak tangan. Cukup. Ya, karena tayamum ini dibangun di atas keringanan, Pak ya. Takhfif. Naam, untuk memudahkan. Jadi bukan untuk menyulitkan, ya. Makanya cuma 2 saja anggotanya. Anggota tayamum itu kan berbeda dengan wudu. Anggota wudu ada berapa? Yang wajib ada 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Dan banyak sunnah-sunnahnya kan? Ya, sunnahnya telapak tangan dulu, kumur-kumur, istinsyak, ya kan? Kalau tayamum 2 aja. Enggak disunahkan kumur-kumur ketika tayamum. Kumur-kumur pakai pasir atau nyedot di dalam hidung, ya kan? Enggak. Tayyib, maka di keringanan cuma wajah saja dan telapak tangan, enggak sampai siku. Di Indonesia kebanyakan mereka karena mazhab Syafi'i yang diajarkan maka sampai siku. Sekali lagi hadis-hadis tentang tayamum sampai siku itu dhaif semua. Maka cukuplah bagi kita hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Ammar bin Yasir tadi, telapak tangan saja. Jangan menyulitkan diri sendiri. Ya, yang repot ini ibu-ibu ketika umroh itu ya. Karena mereka meyakini tayamum sampai siku. Nah, buka aurat. Ngebuk-ngebuk dinding pesawat. No, buka aurat. Nauzubillah. Jangan. Telapak tangan saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah tata cara lebih lengkapnya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang masalah mandi ataupun tayamum.
Silakan. Nah, dulu pernah sholat di sebuah masjid, itu bahannya udah ganti kan? Bahannya udah ganti, komat. Jadi anak dulu tuh tayamum. Itu juga masalah khilaf di antara para ulama, ya. Apakah boleh seorang tayamum untuk mendapatkan sholat berjamaah? Ya, ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, kita ingin mendapatkan sholat jemaah, boleh kita tayamum? Khilaf ulama, betul, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak, tidak boleh. Tapi sebagian ulama, ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh. Kenapa? Karena sholat jamaah hukumnya wajib, kata beliau. Ya, sedangkan tayamum itu memang disyariatkan untuk mengejar yang wajib, jangan sampai kita ketinggalan yang wajib, ya kan? Kata beliau seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kalau saya pribadi lebih hati-hati, jangan tayamum, ya. Jadi gimana? Ya kita cari masjid lain. Selama waktunya masih masih banyak. Kecuali waktu mepet, beda lagi. Kalau waktu mepet, ya mau nggak mau kita harus tayamum sholat. Ya, tapi kalau hanya sekedar nggak dapat jamaah di masjid tersebut, insya Allah tidak masalah. Ya, Syekhul Islam, kenapa beliau mengatakan harus tayamum, boleh tayamum? Karena beliau berpendapat bahwasanya sholat jamaah bukan hanya bukan hanya wajib, tapi beliau berpendapat sholat jamaah itu syarat sah sholat. Ini yang jadi masalahnya. Maka beliau mengatakan boleh, karena kalau antum nggak sholat jamaah, sholat antum nggak sah. Maka tayamum ikut jamaah. Itu. Adapun kita mengatakan memang sholat jamaah wajib, tapi tidak sampai syarat sah. Ya. Jadi ini uzur. Jadi antum nggak sholat jamaah nggak masalah, uzur. Kenapa? Nggak ada air. Uzur jadi. Ini diantara uzur yang antum diperbolehkan untuk tidak sholat jamaah. Jadi gimana sholat yang telah lalu? Nggak masalah sudah, karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ini diantara keadaan-keadaan yang kita boleh mengamalkan pendapat-pendapat yang tidak kuat. Boleh, ya. Misalnya kita ada khilaf ulama menjadi dua pendapat, satu mengatakan ini, satu mengatakan ini. Ya, kita menguatkan pendapat yang A. Ya, boleh nggak kita mengamalkan yang B? Hukum asalnya nggak boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu itu diperbolehkan. Nah, di antaranya seperti tadi, kita belum tahu misalnya, maka itu nggak perlu diulang sholatnya. Ya, cukup insya Allah. Wallahu alam bissawab. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan, Romi. Kenapa harus di tempat kerja? Nah ini berarti kalau memang pekerjaan seperti itu lebih baik dia cari pekerjaan lain. Kalau memang dia tidak bisa sholat di masjid berjamaah, ya, mengharuskan dia sholat di tempat kerja, kan? Berarti dia nggak bisa sholat di masjid berjamaah, ya. Seperti ini lebih baik dia cari pekerjaan lain. Nah, kecuali memang pekerjaannya itu menyangkut maslahat orang banyak, maka seperti ini diperbolehkan, termasuk uzur kata para ulama, dia meninggalkan sholat jamaah. Ya, misalnya menyangkut kemaslahatan ya, orang banyaklah, keselamatan orang. Dia bekerja di tempat-tempat yang vital lah, seperti itu ya. Kalau dia tidak jaga di situ, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, musibah besar dan seterusnya. Itu diperbolehkan kata para ulama. Dia untuk meninggalkan sholat berjamaah, ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang cuma biasa saja, lebih baik dia cari pekerjaan lain daripada dia tidak bisa sholat jamaah. Ini banyak ya kerja-kerja yang ada perusahaan-perusahaan yang memang syaratnya kita nggak boleh sholat berjamaah, ya, atau kita nggak bisa sholat berjamaah karena kerjaan seperti itu. Nah, ini lebih cari pekerjaan lain. Ya, kata Rasulullah, "Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi, ya. Cuma butuh keyakinan. Ya, butuh keyakinan yang penuh seperti itu. Karena kalau ragu-ragu, ya, berhenti, 2 tahun nganggur. Ya. Kenapa? Keyakinannya tentang hadis ini kurang.
Ya, kata Rasul diganti yang lebih baik. Apa 2 tahun nganggur? Karena keyakinan kurang. Keyakinan kurang seperti. Tapi kalau keyakinan kita penuh, insya Allah berhenti dari sini dapat ya pekerjaan yang lebih bagus lagi insya Allah. Kalaupun gajinya nggak baik, nggak lebih besar, minimal kita bisa sholat berjamaah, ibadah lebih tenang. Ya kan seperti itu. Jadi yang terbaik itu nggak harus gaji lebih besar, ya tapi kita nyaman, ya kan. Waktu lebih banyak tersisa untuk keluarga, kita bisa ibadah tenang, itu lebih baik daripada gaji puluhan juta tapi apa? Tapi waktu itu subhanallah ada. Ya pekerjaan-pekerjaan misalnya apa? Sistemnya itu 20 10 misalnya kan, 20 gawe 10 hari balik, atau lebih ekstrim lagi apa? 1 bulan kerja misalnya seminggu libur. Wah ini. Ya kan? Susah seperti ini sebenarnya. Ya kerja-kerja yang meninggalkan keluarga begitu lama, ya kan? Sebulan ninggalin keluarga, ya. Ditinggalin anak belum bisa jalan, balik anak udah bisa jalan. Sebenarnya itu menyedihkan kalau menurut saya pribadi. Ya, pekerjaan seperti itu. Ya memang selama pekerjaan itu halal, tidak menghalangi dari yang wajib, ya boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau bisa ada pekerjaan yang lebih baik lagi, ya kita cari yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.